Halo kawan Sound Mesin, saya Jofikir Ahmad. Di sebelah saya ini ada Suzuki XL7 yang akan kita bawa ke 3 bengkel modifikasi. Dan yang pertama adalah toko pelek di Auto Style, daerah Sunter, Jakarta Utara. Dan yang kedua, masih di kawasan yang sama, kita akan bawa ke bengkel spesialis interior, yaitu di Verjo Concept. Dan yang ketiga, kita bawa ke bengkel audio di Simple Audio Workshop, daerah Gading, Surabaya. Seperti apa modifikasinya? Yuk, kita lihat. Sekarang kita mau ke gerai pelek Auto Style dan kita akan mencari tahu pelek seperti apa yang pas untuk Suzuki XL7 ini. Sekarang udah nyampe nih di Auto Style. Kita mau kasih referensi ke kalian, pelek kayak gimana yang cocok buat Suzuki XL7. Nah, oleh karena itu, kita tanya aja langsung ke Ko Amin, punggawanya Auto Style. Yuk. Halo, apa kabar? Ini lagi nyoba Suzuki XL7 nih. Saya tuh mau kesini mau cari pelek yang pas untuk Suzuki XL7. Menurut Ko Amin gimana? XL7 biasanya sih kita pakein 17 ya, kita naikin 1 in aja dari standar. Ya paling kalau mau maksimum 2 in dari standar, jadi 18. Nah. Terus kalau crossover gini kan dia mobil keluarga gitu ya. Itu kira-kira pelek yang gimana gitu? Apa modelnya terutama? Mobil keluarga ya cocok-cocok aja kalau mau pakai model rally atau model JDM. Oh gitu ya, contoh. Kalau PCD-nya apa? PCD-nya umum sih, 5114. Umum. Paling kecil berapa? Paling gede berapa kira-kira? Maksimum mungkin saya lihat 18 ya. 18 udah cukup. Ya. Terus kalau pakai pelek yang lebih kecil gitu kan dia kalau kecil sebenarnya sih mobil ini lebih cocok diturunin jadi ke 15. Diturunin. 15 kita kasih model rally, mungkin peleknya warna hitam atau warna bronze. Bannya pakai yang AT. Dan AT. Yeah. Cuman sayangnya saya lagi nggak masuk dulu model itu karena ini kan model baru ya. Ya mungkin agak belum kebayang ya mungkin. Iya, nah saya kasih gambarannya, saya kasih model yang 17 ini sama yang 18. Oh, biar Om yang bisa lihat. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa kalau peleknya udah dipasang ya. Cocok di fitting ke mobil. Nah. Oh, oke. Peleknya 17, model rally dari Motegi Racing, berwarna putih dengan kita kasih ban Falcon 205 50 17. Harusnya sih dia pakai 55, cuman saya takutnya agak mentok, jadi saya kasih 50. Nah itu udah cukup empuk di mobil ini. Nah yang belakang, ini saya kasih 18. 18, lebar velgnya 7,5. Bannya saya kasih 215 45 18. Ini pelek Volt Race. Ya ini ini tipenya kalau nggak salah model V ya. V ya. Nah. Kalau yang tadi Motegi tipe? Motegi Racing itu MR 150 kalau nggak salah. MR 150. Ya, tapi kita panggilnya model rally.
Nah, kawan-kawan XL7 Mania Suzuki, kalau pengen tanya-tanya tentang velg buat mobil ini, hubungi kami di 021 651 7180. IG kita @autostyleindo. Ya, jangan malu-malu, kita siap memberikan solusi yang terbaik buat mobil kesayangan Anda. Jadi itu tadi pendapat dari Ko Amin, penggawa Autostyle, mengenai pelek yang cocok untuk Suzuki XL7. Jadi intinya pelek tersebut cocok untuk pelek yang lebih kecil, yaitu 15 inci, namun sebaiknya memakai ban all terrain. Dan yang paling besar itu 18 inci, karena normalnya pelek itu kalau mau lebih besar itu sekitar 2 inci lebih besar dari standarnya. Berikutnya kita akan ke Virtual Concept dan kita akan menggali potensi modifikasi interior untuk Suzuki XL7. Yuk, kita jalan. Oke, ini sudah hari kedua. Saya berada di Virtual Concept, spesialis interior. Sekarang saya akan minta pendapat dari pakar interior, yaitu Edi, atau biasa disebut Edi Virtue. Buat yang belum tahu Edi Virtue itu siapa, ya mari. Oke, selamat siang semuanya. Saya perkenalkan dulu, saya Edi dari Virtual Concept. Kita memang kebetulan kita spesialis interior. Nah, kalau thank you kesempatannya, dimana saya diberi kesempatan untuk boleh mereview interior ini. Jujur ini pertama kali untuk saya masuk ke dalam mobil ini. Kalau ditanya first impression saya, menurut saya ini mobil bisa dibilang mobil yang sangat dibutuhkan oleh kita bicara keluarga kecil, ya, sangat pas. Tapi juga kali ini menurut saya Suzuki tidak hanya mengutamakan dari segi space daripada interior, tapi estetika dari interior itu sendiri menurut saya termasuk di luar daripada biasanya. Kenapa di luar daripada biasanya? Karena saya melihat ya, ada beberapa hal yang menurut saya cukup cukup kagum gitu. Terutama apa? Kalau kita lihat di bagian tertentu, di bagian panelnya kita lihat ada carbon panel. Which is carbon panel ini sangat jarang digunakan, sangat jarang ada di dalam interior standar. Ya. Interior standar di Suzuki ini menurut saya dengan adanya carbon panel merubah interior ini menjadi interior yang wah, ya. Nah, tapi tidak hanya di sana. Kalau kita lihat estetika lainnya adalah kalau kita lihat mobil-mobil pada umumnya mobil-mobil mewah, ya kan, mobil-mobil yang memang kita bicara dari segi interiornya mewah, kita pastikan bahwa kita bisa lihat dari panel yang pendukung daripada karbon ini sendiri, atau misalnya interior lainnya, anggaplah yang elegan itu mereka wood panel, pasti ada aksen silvernya. Nah, ini di interior dari Suzuki ini XL7 sudah lengkap, ya. Jadi ada penunjangnya juga. Jadi dia tidak hanya mengeluarkan kesan sporty daripada karbon ini sendiri, tapi juga ada pemanisnya di panel interiornya sendiri, ya. Nah, kalau untuk yang lainnya, menurut saya yang menurut saya cukup menarik adalah instrument panelnya, ya. Menurut saya cukup canggih, dan juga untuk semua controller di setir sudah sangat oke. Dan kita lihat desain daripada steering wheelnya saja sudah jauh lebih baik, ya. Maksud saya dibanding yang lainnya, ya, dibanding versi-versi lainnya daripada Suzuki. Karena kenapa? Saya melihat bahwa saya yakin nggak mudah untuk bagi Suzuki untuk membentuk panel yang istilahnya nggak totally bulat gitu loh. Dia ada di sini, ada shaping rata di bagian bawah, dan juga ada aksen silvernya, dan juga sudah dibalut dengan kulit asli, ya. Jadi pembeli sudah terima beres, jadi nggak perlu nanti berpikir, oh saya mau lapis kulit lagi nih, mau lapis setirnya lagi nih. Ini sudah lengkap, full package di dalam interior ini sendiri, ya. Nah, untuk selanjutnya adalah saya melihat cukup tertarik dengan kaca spion, istilahnya mirror, ya, kamera mirrornya, ya, untuk yang belakang, karena light banget. Dan juga yang terpenting adalah bagi saya, banyaknya di setiap baris itu saya udah melihat bahwa adanya lighter. Jadi kebutuhan untuk charging
sekarang kan semua orang sosial media ya kan perlu charger itu salah satu hal yang penting ya. Jadi di setiap baris itu tetap ada. Ya itu jadi sudah memenuhi keperluan daripada pengguna daripada mobil XL7 ini sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai interior Suzuki XL7 ya kok. Kira-kira ada potensi atau apa yang perlu dimodif atau masih bisa dimodifikasi interiornya? Oke. Kebetulan kalau saya melihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Iya. Kelebihannya adalah saya bisa pastikan bahwa ini termasuk mobil yang kita tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk banyak modifikasi. Ya kan yang diperlukan hanya jok kulitnya saja plus door trim, karena ini masih belum kulit, yang masih diterima sekarang adalah fabric. Ya, jadi kita untuk kenyamanan lebih kita bisa kasih option untuk ganti dengan semi kulit atau kulit asli. Ya itu menurut saya kalau kita bicara cukup, sampai di sana cukup. Karena kenapa? Banyak faktor-faktor lainnya yang bisa kita tambahkan sebenarnya, seperti mobil keluarga. Apakah nanti kita mau tambahkan curtain atau hordeng supaya lebih privacy, atau karpetnya lebih karpet injak yang mungkin, atau floor mat yang lebih nyaman. Nah itu optional. Tapi kalau kita bicara cukup, hanya cukup mengubah daripada fabric ini menjadi semi kulit atau kulit asli. Nah itu salah satu kelebihannya. Kalau kita bicara kekurangannya, kekurangannya menurut saya adalah kita hanya mempunyai beberapa option pilihan warna untuk pengubahan daripada interior ini sendiri. Contoh, jika kita mengacu kepada pilarnya dia dan plafon, di mana kita lihat warna pilar dan plafon ini warna beige, ya. Otomatis kita kalau mengubah untuk kursinya atau panel-panel lain yang kita mau rubah ada aksen warnanya, itu otomatis tidak jauh-jauh dari warna beige ini sendiri. Seperti yang pasti hitam sudah pasti masuk, ya kan? Hitam dengan stitching atau jahitan beige, atau warna beige itu sendiri masih masuk. Dan yang ketiga, option lainnya kalau mau keluar daripada beige atau hitam, boleh dengan turunan warnanya seperti coklat atau seperti brown, itu masih bisa. Ya. Nah, jadi itulah kalau misalnya kita bicara ke arah kalau mau memodifikasi di luar daripada standar mobil ini sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya berangkat lebih jauh lagi, kita mau mengarah lebih jauh lagi untuk modifikasi, sebenarnya banyak yang kita bisa kembangkan. Seperti kita bikin aksen two-tone juga bisa. Bisa ini kita biarkan hitam. Di bagian dashboard bawah dan door trim bawah kita bisa mainkan warnanya. Misalnya contoh, saya suka warna brown nih. Oke, bisa. Saya mau aksennya banyak brown. Kayak kita bicara mobil-mobil Eropa sekarang ya kan? Atasnya hitam, bawahnya brown, ya kan? Atau misalnya atasnya hitam, bawahnya merah marun yang lagi rame sekarang, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya di luar daripada warna beige atau brown atau misalnya hitam, otomatis ada perubahan modifikasi di bagian ini. Kita masih bisa modifikasi warnanya menjadi warna hitam, atau warna sesuai dengan apa yang kita mau di dalam interior ini sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Kalau masalah ini gimana? Ini kan SUV atau crossover yang bisa jadi mobil ini akan dipakai outdoor, atau mungkin mobil keluarga ada anak kecil. Kan anak kecil itu misalnya makan kadang-kadang tumpah atau kena jok, kena karpet. Itu bagaimana dengan bahannya, atau bahan apa yang cocok buat mobil ini untuk menghadapi situasi seperti itu? Oke, yang paling cocok tetap kulit asli. Kenapa? Karena kita bicara fabric itu original daripada mobil ini sendiri. Kalau kita bicara nyaman, cukup nyaman. Tapi kembali lagi seperti pertanyaannya, kalau misalnya satu keluarga, misalnya keluarga baru atau keluarga kecil kan anaknya mungkin makan di mobil, mungkin masih baby ketumpahan atau misalnya ngompol atau apa, tetap fabric bukan jadi satu pilihan terbaik. Kenapa? Karena fabric itu bahan kain yang bisa tembus ke dalam busanya. Otomatis akan menyerap di busa. That's why pilihan terbaik adalah antara semi kulit atau kulit asli. Karena kenapa? Saya bicara kekurangan daripada mobil ini hanya itu, ya. Tapi kembali lagi, ada kelebihan, ada kekurangan, di mana kalau misalnya kita bicara fabric
memang lebih kita bicara lebih nyaman lah, lebih nyaman karena kita rasa lebih halus. Ya kan kalau leather memang juga ada yang halus, juga nyaman, tetapi kembali lagi kalau fabric itu sendiri kekurangannya adalah kita diemin, kita coba kita pukul aja itu fabricnya debunya udah keluar. Iya, karena kita khawatir kalau yang masih baby kan kita nggak ketahuan debunya. Itu dia. Kalau untuk di luar jok gimana? Misalnya seperti di untuk sandaran tangan atau hordeng atau di bagasi, kadang-kadang kan suka ada barang bawaan yang habis camping atau habis outdoor kan kotor tuh. Nah, itu bagaimana? Untuk modifikasinya atau apalah tambahannya? Yang pasti saya sarankan itu kita menggunakan karpet floor mat atau karpet injak dan juga karpet dasar. Fungsi dari karpet dasar itu sendiri adalah menutupi semua bagian bludru di karpet dasar itu sendiri, sehingga kalau di saat kita ketumpahan sesuatu itu tidak menyerap di karpet bludru itu sendiri ya. Jadi yang kedua adalah karpet injak itu juga berfungsi sebagai penadah istilahnya, penadah debu kah. Sementara di saat kita misalnya dari luar kotor atau kita lagi pergi kemana, kita pas masuk karpet itulah yang menadah debu itu untuk sementara. Tapi kembali lagi di luar dari semua itu perawatannya penting ya. Kita harus terus bersih-bersih, harus terus pastikan bahwa semua itu dalam kondisi bersih setelah dari kita melakukan kegiatan apapun juga. Terus misalnya nih kalau ada customer yang mau modifikasi interiornya seperti yang Pak Edi bilang, itu kira-kira berapa estimasinya? Kalau kita bicara modifikasi jok plus door trimnya aja, untuk semi kulit kita start dari harga 4,5 juta. Pilihannya antara 4,5 juta sampai 8 juta. Itu 4,5 juta satu set ya? Iya, sudah 3 baris. Untuk 3 baris jok plus door trim plus tutup konsol box. Ya. Terus untuk yang kedua kalau kita bicara kulit asli, itu start dari harga 13 juta sampai 25 juta. Itu dia. Jadi itu untuk pilihan kulit asli. Tapi kembali lagi kita selalu ada solusi. Nah, bagi kita bicara kulit asli dengan semi kulit, apa sih lebihnya? Secara singkat adalah kulit asli nggak panas, semi kulit pasti panas. Nah, jadi kita biasanya solusi yang kita berikan ke customer, kita mix. Maksudnya mix adalah istilah kita tuh half leather. Jadi bagian yang bersentuhan badan itu kulit, bagian sisanya itu sintetik yang nggak bersentuhan badan. Nah, itu harganya start dari harga 8,5 juta. Iya, jadi menurut saya cukup ekonomis, tapi kita tetap dapat feel kulitnya itu sendiri. Terus untuk selanjutnya tadi ada pertanyaan bahwa apakah bisa dipasang armrest? Ya. Kalau untuk kondisi mobil seperti ini dengan ada konsol box, tutup konsol box, mobil tidak bisa dipasang armrest. Ya, karena kenapa? Akan mentok dengan ini. Mentok. Iya. Terus kalau yang tadi untuk di luar jok itu berapa? Kayak karpet atau mungkin hordeng? Kalau karpet kebetulan kita start dari harga 2 juta untuk 3 baris ya. Karpet fair to matte, dimana karpet yang dari bahan yang seperti serabut ya. Nah, itu yang biasa menampung kotoran, dia jadi tato ke bawah, tidak stay di atas dan tidak bertebaran. Itu start dari 2 juta. Kalau untuk karpet dasar 1,5 juta. Dan juga kalau untuk hordeng start dari harga 2,5 untuk 3 baris keliling letter U. Mengenai space itu bagaimana? Kalau mengenai space daripada mobil ini saya cukup kaget. Kagetnya maksudnya dalam hal positif, saya cukup excited karena kenapa? Saya melihat mobil ini space-nya sangat luas. Karena kenapa? Patokan saya adalah saya sendiri, saya tinggi 182, di mana saya mencoba untuk duduk di depan, duduk di tengah, dan duduk di belakang. Menurut saya masih sangat nyaman. Tapi tanpa mengurangi luas bagasi yang ada di dalam, ada di belakang, ya. Jadi maksud saya, image orang kan seringkali, mobil yang mungkin 2 baris dijadikan 3 baris, space baris 3-nya itu sempit. Tapi surprisingly enggak. Gitu loh. Jadi tadi saya sudah coba dari baris 1, baris 2, baris 3. Menurut saya mobil ini mempunyai space yang sangat baik ya, dan juga bisa dibilang nyaman sampai ke baris ketiga. Mobil ada potensial dari space-nya ya. Iya. Dan juga kita bicara dari segi recline kenyamanannya sangat ergonomis. Ini seandainya ada kawan sound and machine yang tertarik untuk memasang
jok atau mau modifikasi jok sesuai XL7 itu kira-kira kemana nih kontaknya? Oke, untuk teman-teman yang tertarik untuk mungkin konsultasi atau misalnya teman-teman mau tahu banyak tentang Vertu Concept, mau tahu kira-kira konsep apa sih yang menarik untuk XL7 ini, teman-teman bisa kontak melalui Instagram @vertuconcept ya. Di sana ada kontak person juga, teman-teman bisa kontak langsung sehingga teman-teman bisa konsultasi langsung atau misalnya menanyakan kira-kira warna apa sih dan kira-kira teman-teman berminat warna apa, bisa nggak diaplikasikan, apakah cocok, akan kita jawab dengan baik. Oke, terima kasih. Itu tadi komentar dari Edi Vertu ya. Jadi untuk modifikasi kesimpulannya adalah yang paling harus diganti adalah bahan joknya. Karena bahan joknya ada yang, karena ini kan campur ya antara kulit sama kain, dan kain itu tadi seperti yang dijelaskan bahwa misalnya ketumpahan air atau apa dia akan cepat menyerap, dan itu saja sih yang menjadi concern mengenai durabilitas joknya. Oke, sekian untuk modifikasi interior, dan nanti kita akan berlanjut ke modifikasi audio. Sekarang udah nyampe di Simple Audio Workshop. Kemarin kita udah ke bengkel pelek, di AutoStyle, ke bengkel interior, di Vertu, dan sekarang kita ada di Simple Audio Workshop di Serpong. Saya mau ketemu Omul, yaitu installer sekaligus yang punyanya Simple Audio Workshop, dan kita mau lihat mengenai audionya XL7 dari standarnya kayak gimana, terus kalau dimodif nanti bagusnya bagaimana. Nanti kita akan tanya ke Omul itu yang punya Simple Audio Workshop dan juga yang installernya. Yuk. Halo bro. Baik. Di SNM ya? Iya nih, dari SNM jalan ke Serpong pakai XL7. Oh iya, tadi kan saya habis coba XL7 nih mengenai audionya. Saya mau tahu nih, kalau menurut Komo nih audionya XL7 nih gimana ya? Mungkin mulai dari Komo atau ada nggak yang bisa dimodif gitu dari audio yang sudah ada? Oh, ada sih. Kemarin saya juga pernah pasang ini. Jadi nanti mungkin saya kasih pendapat yang sebelum di-upgrade ya, suara yang seperti apa. Bisa kasih tahu apa aja. Maksimalin kalau mau upgrade audio. Kita bisa langsung ke mobil. Oh, ya boleh. Oke, yuk mobil. Oh, ternyata persis ya sama yang kemarin saya upgrade. Upgrade sih kemarin saya upgrade simple, head unitnya sama. Ya. Dan kemarin saya udah lihat menu-menu head unit ini sudah memadai sih kalau buat upgrade simple. Saya tinggal kemarin customer kebutuhannya kan cuma suaranya supaya lebih jernih, lebih detail. Akhirnya penggantian di speaker two-way ya, mid bass tweeternya di tempat standar, jadi OEM style. Nah, si pemilik mobil pengen mid bassnya agak menghentak. Nah, akhirnya saya tambahin peredam tuh di pintu depan kiri kanan. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Jadi 3 lapis. Membuat performa mid bass jauh lebih bagus. Kalau buat head unit saya rasa karena kan orang upgrade audio tuh biasanya bertahap ya. Tapi nextnya mungkin bisa ditambah DSP, bisa ditambah head unit dengan aftermarket, brand-brand aftermarket. Saya rasa sih begitu ya. Mungkin yang tadi itu kan yang simple ya. Kalau yang lebih advance-nya lagi gimana? Kalau advance saya rasa banyak. Kalau advance mungkin, kalau advance ya head unit barang tentu boleh diganti dengan brand-brand yang memang sudah mumpuni di sound quality, contoh kayak Alpine dan sebagainya. DSP, terus yang tadinya di tweeter dimasukin ke tempat standar OEM, kita bisa custom pilar, bisa full ring, two-way plus mid bass atau three-way. Gitu. Nah, peredaman kalau advance barang tentu harus full, plafon, lantai dasar,
seluruh body keliling. Itu kalau advance. Ya. Tapi ya secara ininya udah ada basic ininya kan ya. Artinya dari segi tingkat kesulitan mungkin nggak begitu. Harusnya Suzuki XL7 ya ini. Suzuki XL7 ini makanya kemarin customer saya karena dia upgrade pemula, ya. Saya coba muter. Saya bilang ini XL7 ini memang rata-rata ya di keluarganya Suzuki itu rata-rata bodinya kalengnya cukup tebal. Makanya buat upgrade pemula cukup dengan mengganti speaker sama peredaman pintu depan supaya performa mid bassnya bagus, itu udah cukup. Nah, nanti tebal itu peredamnya nggak perlu banyak-banyak apa gimana? Betul, kalau buat kebutuhan audio simple. Tapi barang tentu nanti kan namanya penghobi audio, seiring berjalannya waktu kebutuhan dia mendengar ya, baru dia akan merambah ke yang lebih advance lagi, atau sekalian buat mobil kompetisi. Yang penting dia merasakan dulu upgrade pertama, apakah sesuai nih dengan keinginan dia, ataukah saya mau lanjut ke yang lebih advance, bisa buat kompetisi, bisa buat senang-senang di kompetisi. Seperti itu sih. Terus kalau misalnya nih mau upgrade audio XL7 di sini tuh kira-kira berapa estimasinya? Kalau saya sendiri Simple Audio itu, saya sendiri pribadi itu tidak membatasi budget ya. Dari budget bawah sampai budget atas ya barang tentu saya akan kerjakan. Minim-minim kayak kemarin yang saya lakukan kemarin itu kurang lebih di angka 5 juta lah. 5 juta untuk Simple? Start awal ya. Split, mid bass tweeter, sama box sub 10 in, portable gitu, sama instalasi perkabelan itu plus minus di angka 5 jutaan. Plus angka 5 juta ya. Kalau misalnya ada kawan Sound and Machine yang mau upgrade audio XL7-nya di sini, itu kemana ininya? Apa namanya upgrade-nya? Mungkin bisa dipromosikan sedikit ke kamera. Oh, oke. Buat teman-teman penghobi car audio, Sound and Machine, kalau mau mengupgrade audio di mobilnya, khususnya XL7 ini, bisa ke Simple Audio Workshop, Ruko Bavaria, nomor 58. Saya berdomisili di Gading Serpong. Dengan nomor WA saya 0812 835 23 559. Oke, tadi kita sudah ke 3 bengkel modifikasi. Kesimpulannya, Suzuki XL7 yang berbasis Suzuki R3, mobilnya sendiri sudah bagus ya menurut 3 bengkel modifikasi yang sudah kita datangi. Tapi buat yang masih mau modifikasi, berdasarkan seleranya masing-masing, 3 bengkel modifikasi yang kita sudah kunjungi sebelumnya itu juga bisa jadi referensi atau bisa jadi pegangan. Oke, sekian dari kami. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa klik like, subscribe channel YouTube soundandmachine.com. Terima kasih telah menonton.